Bersih tegang. Pagi ini kembali menjelang, meja makan kini sudah dipenuhi oleh semua anggota keluarga Prayoga, tidak terkecuali Bara. Bara terlihat tidak bersuara sama sekali, pria itu hanya fokus ke makanannya saja, demikian juga dengan Bima. Walaupun terlihat sedang fokus menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, tapi pikiran dan perasaan Bima tetap tidak tenang karena dia tahu kalau Oma Elpa tadi malam sudah memerintahkan pengacara keluarga untuk membuat surat warisan atas nama Tristan dan meminta untuk datang siang ini ke rumah, sementara Bimo adik kembarnya masih berada di kampung halaman mama mereka. Bima sangat pesimis kalau Bimo akan bisa tiba di Jakarta siang nanti untuk bersama-sama membongkar kebohongan Tania dan mencegah Bara papa mereka menandatangani surat warisan itu. Bara, tadi malam mama sudah memerintahkan pengacara keluarga kita untuk membuatkan surat warisan semua harta kekayaan kita atas nama Tristan. Nanti siang dia akan datang ke rumah. Mama harap siang nanti kamu datang ke rumah untuk menandatanganinya. Elpa buka suara memecah keheningan yang sempat tercipta. Ting. Bara meletakkan sendok dan garpu ke piring dengan gerakan yang keras, pertanda kalau pria itu tidak senang dengan keputusan sepihak yang dibuat oleh wanita yang sangat dihormatinya itu. Sementara itu, sudut bibir Tania melengkung membentuk senyum tipis hampir tidak terlihat. Ma, kenapa Mama berbuat seperti itu tanpa membicarakannya lebih dulu denganku? Tanya Bara dengan nada yang sangat dingin. Karena Mama berpikir kalau kamu pasti akan setuju dengan keputusan Mama, sahut Elpa dengan santai. Kalau itu baik, aku pasti setuju, tapi untuk yang satu ini aku sama sekali tidak setuju. Suara Bara terdengar sangat tegas membuat senyum di bibir Tania seketika memudar. Tania sontak menatap ke arah mama mertuanya berharap mama mertuanya itu tidak merubah keputusannya. Tapi keputusan mama kali ini sudah mama pikirkan benar-benar, Bara, karena mama tidak ingin setelah mama meninggal nanti ada perebutan harta antara Bimo dan Tristan. Mama tidak mau kekayaan keluarga Prayoga jatuh ke tangan yang bukan keturunan keluarga ini. Tutur Elpa dengan ekor mata yang melirik sinis ke arah Bima. Ma, Bimo itu anakku juga. Di belakang namanya aku sudah menyematkan nama Prayoga. Dan mama sendiri juga dulu tidak keberatan dan malah mendukung. Jadi kalau ada pembagian harta, Bimo tetap punya hak. Ucapan yang baru saja terlontar dari mulut Bara membuat Tania kaget sekaligus geram. Enak saja, kekayaan Prayoga tidak bisa dimiliki oleh anak itu. Hanya Tristan yang berhak mendapatkannya seutuhnya. Ucap Tania yang tentu saja dia ucapkan dalam hati. Bara, walaupun ada nama Prayoga di belakang nama Bimo, tapi dia tetap bukan keturunan Prayoga. Kalau dia nanti sudah besar bekerja di perusahaan tidak masalah, tapi ingat hanya sebagai pekerja saja tidak lebih. Bukannya itu lebih baik? Dia tidak perlu susah-susah untuk mencari pekerjaan di luar sana. Aku rasa itu sudah lebih dari cukup. Tidak akan untuk bekerja di perusahaan juga dia tidak akan aku izinkan. Enak saja. Tolak Tania yang lagi-lagi hanya berani di dalam hati saja. Lagian kalau keinginanku yang satu ini sudah tercapai, aku juga akan mencari cara untuk menyingkirkan anak pungut itu dari rumah ini. Lanjut Tania lagi dalam hati. Aku tetap tidak setuju. Kalaupun hari ini tetap harus dibuat surat warisan, nama Bimo harus tetap ada. Kalau tidak ada surat warisan sama sekali. Aku tidak akan pernah menandatanganinya. Tegas Bara tidak terbantahkan. Bara, Mama tidak setuju dan tidak akan pernah setuju. Tokik Elpa tidak kalah tegas. Kalau dulu Mama memang tidak mempermasalahkannya. Kalaupun Bimo mendapatkan sebagian dari harta kekayaan keluarga Prayoga, walaupun dia bukan keturunan keluarga kita. Tapi kali ini Mama benar-benar berubah pikiran. Kenapa? Itu karena Mama merasa anak ini, sambil menunjuk ke arah Bima, berniat ingin menguasai semua kekayaan keluarga kita dengan memanfaatkan rasa sayangmu padanya. Dia sepertinya ingin menjauhkan kamu dari Tristan, anak kamu sendiri. Mama belakangan ini berpikir keras dan akhirnya menyadari kalau yang kemarin ketika dia membuat Tristan diskors itu bukan karena dia ingin memberikan pelajaran pada Tristan agar mau menyelesaikan tugasnya sendiri seperti yang dia katakan. Tapi dia memang sengaja ingin menjatuhkan Tristan. Lanjut Elpa lagi dengan panjang lebar dan tanpa jeda. Tania sontak mulai mengeluarkan air matanya berpura-pura seakan-akan dia merasa terharu mendengar ucapan sang mertua. Akhirnya Mama menyadarinya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Mama akhirnya menyadari itu semua. Selama ini aku hanya menyimpan di dalam hati karena aku tahu
Kalau tidak akan ada yang percaya padaku kalau aku mengatakan pendapatku. Karena semuanya sudah bisa dipengaruhi oleh anak itu. Tania menunjuk ke arah Bima dan suaranya juga terputus-putus karena air mata yang masih menetes membasahi pipinya. Elpa sontak berdiri dari tempat duduknya dan melangkah menghampiri Tania. Kemudian wanita itu menarik kepala Tania ke dekapannya dan mengelus lembut kepala menantunya itu. Maafkan mama ya, yang sempat memarahi kamu dan tidak menyadari kalau Bimo sudah mencoba mengadu domba kita, ucap Elpa dengan sangat lembut. Tidak, Ma. Mama tidak salah sama sekali. Ini semua karena anak itu pintar memutar kata dan dia selalu bisa bersikap manis, sehingga semua orang di rumah ini menyukainya. Padahal dia mau menyembunyikan sifat jeleknya di balik perlakuan dan tutur katanya yang manis, ucap Tania membuat Elpa semakin merasa bersalah. Lihatlah Bara, inilah istri yang kamu abaikan. Istri yang sanggup bertahan tetap di sisimu selama bertahun-tahun dengan sikap dingin dan apatis yang selalu kamu tunjukkan padanya. Seharusnya kamu bisa menghargai kesabarannya dan bersyukur mendapatkan cinta yang begitu besar dari seorang wanita cantik, lembut dan sabar seperti ini. Bukan seperti wanita yang meninggalkanmu hanya karena lebih memilih uang daripada kamu, ucap Elpa dengan berapi-api. Sementara itu, Bima menggertakkan giginya dengan tangan yang terkepal kencang di bawah meja. Anak kecil itu benar-benar marah karena omanya itu seakan-akan menjelekkan wanita yang sudah melahirkannya ke dunia ini. Padahal omanya itu tahu benar kalau itu hanya kebohongan mamanya agar papanya mau menceraikan Clara mamanya. Namun Bima masih berusaha untuk menahan dirinya untuk tidak mengungkapkan kebenarannya hari itu juga, karena menurutnya Bima masih belum ada kabar apakah sudah menemukan alasan pada mamanya untuk cepat pulang ke Jakarta atau masih belum menemukan sama sekali. Oma, dari tadi aku hanya diam, walaupun Oma mengatakan hal yang sama sekali tidak benar tentangku. Sumpah demi apapun aku sama sekali tidak berniat untuk memiliki harta ini, karena aku yakin kalau suatu saat aku punya kemampuan untuk membuat diriku sendiri sukses tanpa harus mengharapkan warisan, celutuk Bima yang akhirnya buka suara. Tapi sekarang aku sedang memperjuangkan sesuatu yang merupakan hakku. Tolong digarisbawahi, Oma. Hak yang aku maksud di sini bukan hak atas harta kekayaan keluarga ini, tapi hak dalam hal lain, dan aku pastikan sebentar lagi Oma akan tahu hak apa yang aku maksud. Lanjut Bima lagi ambigu. Elpa tiba-tiba terdiam. Dia tidak menyangka kalau anak sekecil itu bisa mengucapkan kata-kata setegas itu. Anak usia 6 menuju 7 tahun yang bisa berbicara mengenai hak. Bima kemudian mengalihkan tatapannya ke arah Bara yang sempat terdiam karena ucapan Oma Elpa. Papa, aku rasa Papa tidak perlu memerintahkan untuk memasukkan namaku di surat warisan itu. Karena aku bisa pastikan kalau perusahaan dan semua kekayaan Prayoga akan tetap jatuh ke tangan orang yang seharusnya berhak, bukan pada orang yang hanya mengaku-ngaku berhak, padahal tidak sama sekali. Lanjut Bima lagi dengan lirikan dan senyum misterius ke arah Tania. Ucapan Bima sontak membuat raut wajah Tania berubah pucat seperti tidak dialiri oleh darah sama sekali. Apalagi begitu melihat mertuanya yang terdiam tidak menjawab ucapan Bima. Sial, apa maksud ucapan anak sialan ini? Apa dia sudah mengetahui sesuatu yang selama ini aku rahasiakan? Tidak bisa dibiarkan ini. Aku harus membuat rencana untuk mencegahnya bisa pulang siang ini sampai Mas Bara selesai tanda tangan surat warisan, bisik Tania dalam hati penuh muslihat. Bara yang tadi sempat terdiam tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Keputusanku tidak bisa dirubah, walaupun hari ini harus ada penandatanganan surat warisan. Nama Bimo harus tetap ada sebagai pewaris dari setengah harta kekayaan keluarga Prayoga. Kalau tidak, aku sendiri akan mencoret namaku sendiri dari keluarga Prayoga dan pergi membawa Bimo dari rumah ini. Ayo Bimo, Papa antar kamu ke sekolah. Tita Bara sembari beranjak pergi, tidak mau mendengar teriakan mamanya yang berulang kali memanggilnya. Sementara itu Tania mengepalkan tangannya dengan sangat kencang. Keinginannya untuk menyelipkan Bimo secepatnya semakin membara. Kali ini anak itu harus benar-benar bisa lenyap. Aku pastikan kalau kali ini tidak akan gagal. Tekad Tania dalam hati.